Granit Xhaka, lo bilang ancur-ancuran. Kalau kata Coach Junior Abra Rizky bilangnya gobloknya banget-bangetan gitu. Kalau misalnya si Granit Xhaka. Ini gue kan follow banyak akun Arsenal di luar. Oke. Jadi yang media-media atau orang-orang. Enggak. Fuck media Inggris. Pemain. Bukan fans base. Fans lah. Cuman bukan media. Gue nggak percaya media Inggris. Kreator sepak bola London lah gitu. Iya. Jadi hampir semua loh. Hampir semua bahkan yang fans Arsenal di Timur Tengah yang Arab-Arab itu. Hampir semua bilang Xhaka selesai. Xhaka selesai. Case closed. Bahkan pakai istilah brain dead. Sampai Waduh. yang fans Arsenal di Afrika itu kan banyak. Tunggu Coach, coba dijelaskan branded itu seperti apa? Mungkin Gini. ada Jebretim yang belum tahu gitu. Nggak punya otak. Oh. Sampai gue bilang kalau bisa gue tweet ya. Kalau bisa Xhaka ini disuntik sama IQ biar bertambah IQ-nya. Karena kalau lu bikin gini. Kayak Maguire mungkin. Kita ini manusia. Iya. Penuh dengan kesalahan. Betul. Lu bikin satu Tempatnya salah kesalahan, ya. oke, dua, oke, tiga. Ini 19 kali kesalahan. Yang sama. Lima. Iya. Lu hitung dari sebelum-sebelumnya. Jangan yang baru-baru aja Mas kita. Iya. Jangan musim ini udah puluhan kali ngerti nggak? I mean something wrong dengan otak lu kalau bilang. Ya simple itu kan. Iya. Gue mending kemarin kebobolan dulu seandainya walaupun gue bilang bola Jota itu nggak masuk karena kipernya udah keluar dan dia agak kejauhan. Asumsi itu jebol, ketinggalan 1-0, it doesn't matter, asal 11 lawan 11. Karena kemarin definitely Arsenal bisa ngelawan. Oke. Liverpool dipaksa long ball terus loh. Iya, betul. Ya karena MU jadi MU ya karena Liverpool MU. malam itu. Betul. Ya. Kalau dari Om kita gimana nih? Kalau Saka ya, kita ngomongin Granit dulu ya. Saka ya. Kalau gue ngelihat gue sih nggak sekejam coach kali ya. Oh, lo masih agak baik ya. Iya Makanya boleh. tadi dia bilang 19, gue bilang 5. Bad cop, good cop ya. Oke, tapi boleh 5 gimana? itu kan menghasilkan pertandingan selanjutnya. Artinya kalau dia baru tadi malam kena kartu merah sekali, terlepas apapun, dia hukumannya hanya 1 kali. Ini kan karena dia udah banyak, jadi hukumannya jadi tambah 3 kali, 3 pertandingan. Nah, itu merepotkan Arsenal dengan partai yang ada di Afrika. Nah, itu siapa? Dengan pola 4-2-3-1, siapa yang akan mengisi kekosongan itu dengan tidak adanya partai dan Xhaka? Ini kan gambarannya adalah 3 pertandingan ke depannya. Itu ya kalau bilang dalam tanda kutip kebegoannya dia adalah seperti itu. Nah, nggak berpikir ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dia berpikir untuk tim. Iya, dia tidak berpikir untuk tim, benar. Emang nggak harus berpikir untuk kelanjutannya, tapi kan setidaknya harus memikirkan bahwa mereka masih banyak pertandingan lain di mana dia sangat dibutuhkan dengan tidak adanya partai di Inggris saat ini. Gitu. dan kapasitas dari seorang Arteta menjadi masterclass nih Coach ya. Dengan ya banyak pemain juga yang absen nih Coach ya. Kayak Smith Rowe juga kemarin nggak ada. Smith Rowe, Asu, Odegaard, Auba, Pepe, Elneny, you name it lah. Iya. Banyak yang nggak bisa. Buat next match gitu ya, untuk menunjukkan masterclass seorang Arteta tuh seperti apa gitu kan ya. Sebentar sebelum itu, ini kita lihat nih untuk formasi dari Liverpool itu Jota dan Minamino juga nggak banyak bisa ngapa-ngapa. Nggak bisa lah, apa do you expect? Minimano. Mamino. Udah kayak MU gitu. Nah, tapi kalau lo ngelihat dari susunan skuad apa yang dimainkan di lapangan, dia menyusun taktik semalam tuh apa sih masterclass-nya Coach menurut Coach? Dari Arsenal. Dari Arsenal dong. Berani nge-press. Berani nge-press? Iya. Berani nge-press dan cara pressnya benar. Kalau cara pressnya salah, artinya Liverpool bisa keluar dari passing-passing. Beberapa kali terjadi memang. Tapi lawan ini Liverpool, ini bukan tim kemarin sore. Yang sudah bertahun-tahun bareng, yang sangat kompak, yang tahu caranya keluar dari tekanan. Bahwa Arsenal bisa memaksa mereka untuk crossing ke depan, artinya mereka tidak punya banyak pilihan untuk membangun serangan dari belakang. Itu udah sebuah prestasi, karena bola atas adalah 50-50. Walaupun sebagian besar dimenangkan oleh Liverpool, tapi dengan crossingnya udah luar biasa. Sekarang gue tanya, waktu 11 lawan 11, Liverpool lebih menguasai bola. Berapa peluang yang mereka dapat? 0. 0. Jadi cuma mutar-mutar kiri kanan, lawan 10 orang, nggak jauh beda, 0 juga. Jadi masterclass-nya Arteta itu di match semalam itu bisa jadi tolak ukur untuk merubah persepsi lo tentang Arteta nggak Coach? Sejauh ini kan lo bilang Arteta gue udah pernah sekali kena PHP sama Arteta. Sekarang gue tunggu sampai akhir musim. Karena masih ketemu MU, ketemu Liverpool di Liga, ketemu Chelsea di Liga. Lawan situ udah terbukti, dia dapat plus point untuk gue. Kalau semuanya bisa dilewati dengan dia meraciknya bener, lo merubah persepsi belum? Iya. Merubah? Oke.
Ya itu camkan ya jebretin. Kalau dari Om kita gimana nih? Gue dari awal nggak pernah bilang Arteta out loh. Oh, Ah, karena lo emang anak Karena gue nggak ini ngerasa ya. bahwa gini, Arsenal nggak akan ambil high profile pelatih. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nggak yakin gue sama pemiliknya dia akan ngambil pelatih yang demikian hebatnya gitu loh. Jadi ya Arteta adalah the most high profile yang seideal mungkin yang bisa yang didapat oleh Kroenke. Jadi ya Kroenke nunggu jadinya sampai seberapa jauh Arteta. Jadi kalau gue bilang ya terlepas apapun hasilnya ya Arteta ditunggu. Kalaupun jatuh ya jatuh, kalaupun kalah ya kalah jadinya. Jadi nggak akan, gue jadi berpikir percuma ngomong Arteta out, nggak bakal out juga gitu loh jadinya. Nah Kalau itu gua kan maksud gue adalah analisa lo nih Ya. Om Gita ya. Tapi ngelihat dengan kalau misalnya ntar fluktuatif lagi naik turun lagi Arteta, kan lu juga jadinya gregetan juga jadi fans Iya, Arsenal kan. Betul, Bener. emang gue gregetan. Tapi kalau dilihat musim ke musim lalu itu di bulan Januari tahun 2021 kan. Oke. Mereka itu kan balance banget antara menang dan kalahnya. Artinya menangnya lebih sedikit dari 50-50 lah. Ya, 50-50 bahkan menangnya lebih sedikit dari kalahnya. Kalau sekarang kan mereka bukan saja di posisi keempat ya, tapi atau kelima lah sekarang ya. Ya. Tapi kan mereka jumlah menangnya itu lebih banyak dari jumlah kalahnya. Jadi kalau gue bilang ada progres. Jadi itu yang gue bilang kenapa Arteta tidak out Gini, gitu loh. siapa namanya Mardel. Musim ini dia membuktikan bahwa kalau kita bicara kompetisi, lu menang lawan Norwich atau menang lawan City still 3 point. Iya. Ya kan? Ya, Cuman bedanya, lu menang lawan City, lu membuktikan bahwa mental lu kuat. komposisi pemain juga bagus. gitu. Lawan Norwich lu menang, mental hancur-hancuran tetap menang. Iya, benar. Kecuali MU, oke? Dan gue ingat omongannya Justin Apa? beberapa waktu yang lalu bahwa Arsenal itu kalau lawan tiga besar itu Liverpool, Chelsea dan City kayak nggak punya karakter. Kemarin kan dia buktiin ya dia punya Iya, karakter betul. lawan City. Lawan City Ya, lawan dan Liverpool, Liverpool, dia punya betul. karakter. Jadi dan kelihatan kemarin waktu main 10 pemain, dia kan tarik siapa? Yang paling nggak berguna di situ siapa sih? Nketiah. Gue tuh Nketiah. nunggu siapa sih yang kalau ditarik Lacazette bego nih Arteta. Oh. Dia tarik yang paling nggak berguna kan Nketiah namanya. Dia masukin Chambers. Jadi kan mainnya mereka 5 di belakang gitu kan. Terus ya 5-1-3-1 aneh tapi dengan si siapa namanya Lacazette dimainkan di depan. Jadi gue pikir ya itu tadi master class dia, nggak master mungkin ya, tapi dia setidaknya cerdas untuk menanggapi satu pertandingan. At least lebih cerdas. Ya, lebih Lebih cerdas cerdas. untuk menghasilkan 1 poin itu. Dan, Oke. dan sekarang dia membuktikan sebagian besar bisa menang lawan tim-tim menengah ke bawah. Ya. Nah, 2 match dia membuktikan punya mental. I don't care about score. Karena skor itu akan datang sendiri, kemenangan akan datang sendiri pada saat lu main bagus. Oke. Dan lu punya mental. Lawan City kalah tapi mentalnya bagus. Ya kan? Itu kurang beruntung aja, wasitnya aja katrok. But it's okay, it happens dalam sepak bola. Yeah. Nah, Lawan Liverpool kemarin dengan 10 orang, Liverpool itu dari segala segi di atas Arsenal. Tapi nggak bisa ngejebolin walaupun Arsenal bermain dengan 10 di kandang Anfield pula. Ngerti nggak? Ya. Jadi itu sebuah pressure yang kembali lagi ke mental. Cuman untuk dibilang sekarang Arteta ini atau enggak, tunggu dulu. Ini masih ada banyak pertandingan. Bisa nggak lu bermain konsisten? Yang dijaga ini adalah konsistensi, bukan menang lawan MU atau lawan Liverpool, lawan Chelsea, enggak. berarti kalau misalnya lawan tim kecil juga harus diperlihatkan Oh, iya dong. konsistensi di Iya Arteta dong. kan? Betul. Iya. Betul. Lawan kecil sudah terbukti kalau menurut gue. Oke. Tinggal lawan Itu, besar iya, belum kelihatan terbukti. Iya. gitu kan. Karena yang idealnya gue itu tidak pernah menurunkan standar gue di Arsenal seperti fans Arsenal lainnya. Untuk gue, Arsenal itu harus fight untuk rank 1. Iya. Bahwa faktanya kita fight untuk 4 besar, emang itu realita. Ya, Realita. Iya kan? realitanya harus begitu. Tapi tetap standar gue rank 1. Nggak ada cerita. Arsenal dari gue dukung Arsenal tahun 90-an. Dari dulu kita selalu fight untuk rank 1. Wenger itu dipecat karena dia berada di rank 4 loh. Ya. Kok sekarang kita happy dengan rank 4 gitu loh. Apa yang itu Kan ya lucu. pembedanya? Nggak bisa. Arsenal tetap rank 1 bahwa tahun ini transisi bla bla. Oke, gue bisa terima. Tapi tahun depan you fight untuk rank 1. Lu harus bisa ngelawan City, Liverpool dan Chelsea. Oke, kalau dari coach seperti itu panjang lebar. Kalau dari Mas Gita, ekosistem dari Arsenal sekarang gitu ya. Dan juga Arteta juga memperlihatkan progres. Dan coach juga bilang tunggu dulu, Iya, tunggu dulu. iya. Nah, lo juga setuju dengan tunggu dulunya Iya, itu? tunggu dulu. Dan kalau nggak usah lama-lama nunggunya ya. Hari Minggu ini kan ada NLD, North London Derby. Uh-uh. Dengan segala macam Odegaard COVID. Ya. Tomiyasu
Covid. Nggak, cedera Cedera ya dia. Iya. Terus Emil Smith Rowe nggak Covid ya dia, Covid. Covid. Jadi ada 3 pemain nggak bisa. Bukayo Saka kan kemarin limping off, tapi katanya Limping off tuh apa, ya Kak? agak Pincang. tapi Pincang. katanya bisa bermain kembali. keren, ah. Dan kemudian dia tidak ada 2 DM. Kan mereka pakai 4-2-3-1. Kan DM-nya jadi sekarang praktis hanya Lokonga aja ya. Dengan tidak ada partai di Afrika, terus si Itisaka 3 kali pertandingan nggak main. Gue bilang ya, Apa coach? ya mungkin gue salah ya. Tapi gue bilang Disclaimer dulu ya. nanti ketemu seandainya memang nggak ada NLD, DM, iya. itu Ben White ke depan. Ben White. Iya. yes. Ke Itu depan ya. coach. Iya, ke depan. Kenapa? Coba gue dari Nah, mata itu. bukan fans Arsenal nih ya. Itu kalau gue bilang harus dilihat cerdasnya Arteta apakah Iya. akan melakukan itu atau enggak. Why? Ben White itu berapa kali ikut ke depan loh. Iya, betul. Sama kayak Maguire. Ben White kan Tapi kemarin- Maguire emang bego aja ya. Oke. Cuman Maguire kan sering ikut. Nah Ben White juga. Iya. Tapi kan tujuan dia bukan sebagai DM. Itu Ben White bisa. Bisa. Di tengah pasang Pablo Mari. Iya, Pablo Mari dan Sama Magalhaes, Gabriel. Magalhaes. Dan kalau lihat ini kan duel Swan 3, clearance 5, Iya. blok 3. Dari 6 blok Arsenal 3 dilakukan oleh dia. Ini kan kerjaan DM ya sebenarnya. Tackles, terus tackle suksesnya 100%. Tapi di sini kelihatan ya bahwa benchnya Arsenal itu very poor. Very Emang poor. iya. ya. Itu kelihatan. Underline itu ya. That's why Arsenal harus beri banyak. Sekarang mereka geser Maitland Niles ke Roma. Mereka geser Balogun ke Boro. Terus ya ada yang ke Afrika. Aubameyang mau digeser juga. That's fine aja. Itu Fine, Coach. iya nggak ada masalah. Cuma lu harus ganti. ambil Iya. penggantinya. Nah, itu dia. Sampai sekarang nih kalau kita sebelum ngomongin pengganti-pengganti itu lo ngelihat seorang Ben White nih, Coach dan juga Mas Gita. Evolusinya atau nggak progres dari Ben White sebelum ke Coach ke Mas Gita dulu. Bagaimana sih dulu dia dibilang wah pembelian terlalu mahal segala macam sampai dia bisa diplotting di berbagai posisi under Arteta lo ngeliatnya gimana? masih progresnya? terlalu mahal sih kalau gue. Enggak bentar. Terlalu mahal atau enggak itu kan harus ada bandingan. Iya, Kalau iya. lu bandingin Varane ya murah. Iya. Tapi maksudnya Atau bandingin Maguire ya murah. Iya, murah, dalam bener. beberapa pertandingan dia oke, konsisten. Tapi kan tidak dalam konsistensi yang diharapkan untuk membawa Arsenal ke atas. Seperti Gitu. apa yang kayak Iya, di atas tuh kayak gimana? Dia harus benar-benar konsisten. Lawan siapapun dia menunjukkan karakter bahwa dia tidak bisa mengatasi. Ini lawan Liverpool ya. Tapi kemarin kan ya harus dalam pertandingan demi pertandingan jadinya. Nggak bisa dijudge bahwa dalam satu kali ini aja dia udah oke. Di pertandingan ini oke. Tapi kedepannya dia harus seperti ini lagi gitu loh. Brar. Tolong kirim foto pas dia ketawain Minimano lagi, Brar. Yang tadi. Itu di posting Coach itu kalau tadi tuh ya. Nah, ini pas banget Pas foto ini, banget, keren banget tuh. Nah, silakan ini, Coach. kan Gimana keren. Coach? Persis Ben White ketahuan Minimano yang bolanya sampai sekarang belum turun, nggak tahu ada di mana itu bola. Ya ini ikonik banget sih Ikonik foto ya. ini. Nah, Dapet aja lagi Caci. dia. Itu drama sepak drama ya. bola. Ben White sampai sekarang progresnya. Berarti lo setuju atau enggak kalau memang ada peran Arteta untuk bisa dia sampai saat ini gitu? Setuju nggak? Apa enggak? Gue nggak ngerti pertanyaan lu. Nih, Ben White seperti sekarang ini, Iya. Arteta tuh ada peran sertanya Arteta. Oh iya Coach. dong. Iya. Pasti Oh ada iya, lah. pasti ada. Termasuk yang sukses pembeliannya. Iya. Oke. Dia beli 5 pemain, oke? Oke. Ben White sukses, Ramsdale sukses, Tomiyasu sukses, Tavares belum terbukti. Belum terbukti. Tapi lumayan, di awal-awal musim masih lumayan lah, lebih daripada Tierney terlalu textbook. Nah sekarang Tierney lebih variatif mainnya, nggak dikit-dikit kiri kanan belakang, tapi lebih berani ke depan, nggak selalu berani ke dalam juga. Nah Tavares lebih berani ke dalam daripada Tierney. Loko nggak awal-awal lumayan, tapi akhir-akhir ini passingnya jelek banget. Nah, jadi 2 ini masih belum terbukti, 3 sukses. Itu kontribusi Arsenal. Arteta apa Arsenal? Oh, Arteta, sorry. Oke. Gue termasuk yang meragukan datangnya Ramsdale sama Ben White. Tapi ternyata tidak kan? Ternyata tidak. Terutama Ramsdale ya. Ya, Iya. Ramsdale jago Iya. sih, gue setuju. Ternyata tidak. Jadi kalau mereka memang terbukti, walaupun baru paruh musim lebih dikit, ya kita harus kasih kredit ke Arteta. Tapi di sisi lain, Apa nih Coach? Kontranya nih? kenapa lu mau pertahankan Ketia? Sementara mau dijual. Kan ditarik udah tadi malam. Iya. Tapi kan emang nggak ada pemain lagi Om pada saat semalam Loh, kan? kalau lu tidak pemain, kenapa lu tidak lepas Nketiah, lu pertahankan Balogun? Atau lu beli pemain? Ngerti nggak? Oke. Nketiah itu dari tahun kapan harus dilepas? Willock harus dilepas dari tahun kapan? Yang akhirnya Joe Willock dilepas, Yeah. kenapa Nketiah dipertahankan? Lu itu, Del, lu nggak perlu hebat bola, ilmu bola lu tinggi lah. Oke Coach. Orang yang ilmu pas-pasannya tahu bahwa Nketiah ini bapuk, ngerti nggak? Iya.
Jadi kalau jadi apa? ada beberapa sisi di mana Arteta melakukan hal yang luar biasa, tapi ada bapuknya juga. Nah, porsinya lebih banyak yang bapuk atau yang luar biasanya, Coach, menurut Coach? Tahun sebelumnya itu lebih banyak bapuknya. Sekarang? Tapi tahun ini dengan datang 5 pemain, dengan dia berubah ya. Iya. Sebenarnya bukan 4-2-3-1, lebih ke 4-1-1, 4-4-1-1. 4-4-1. Yang 4-4-2 lah, Iya. kasar begitu. Jadi dia mau belajar juga. Jadi dia paksa Tierney juga nggak bermain bola aman, berani direct ball walaupun hilang bola, tapi visinya itu harus diasah dulu. Bahwa bola ini ke depan. Ngerti nggak? Nah itu ada perubahan. Itu gue appreciate, gue akui. Maka dari itu plus poinnya Arteta udah meningkat. Tapi untuk dibilang Arteta stay belum. Belum. Nah, Kalau kita kalau ada gue tanggapannya nggak? dari pembelian dari awal kan gue juga agak meragukan. Terus terang gue agak meragukan. Semua fans Arsenal meragukan. Iya, tapi kan terakhir bahkan kalau kemarin kan gue bercanda sama anak-anak itu siapa ya gantinya Partey? Ya udah Ramsdale aja suruh ganti Partey, Leno di belakang di gawang gue. Bercanda itu. Karena hebatnya Ramsdale, ekspektasinya terhadap Ramsdale itu. Tapi ya balik-balik lagi, ini kan pemain muda. Gue tuh nggak percaya sama ownernya Arsenal terus terang. Pemain muda ini buat dijual ujung-ujungnya jadinya. Ya gitu. emang. Nah itu tadi kalau mereka udah bagus, udah bersatu Harus dengan dipertahankan. tim, harus dipertahankan. Tapi Kalau nggak dijual- bakalan bisa. Nah itu. Kenapa, Coach? Kalau mereka Ya, nggak dijual bisa ya lah. balik lagi dari nol. It's all about money lah. Iya, Jadi iya, don't Kalau don't ini, bullshit. Coach, kalau yang di sekarang gambar udah selevel belum nih? Siapa? Itu Ramsdale sama Ya Alisson. enggak lah, Bang. Enggak fair. Nggak fair ya? Iya, belum ya. Belum sampai situ. Karena jam terbangnya Alisson Makasih jauh Abrar lebih videonya. banyak Ya nggak apa-apa. daripada Ramsdale. Ntar aku dibilang kardus habis ini, nggak apa-apa. Nah, Enggak, Abrar kardus gue udah tahu. oke Coach dan juga Om Gita. Nah, melihat memang di Januari ini gitu ya, Arsenal mungkin Coach juga sudah bilang sering berkali-kali gitu ya. Butuh siapa sih Coach yang didatangkan di tengah musim seperti ini sebelum ke Om Gita? Satu striker. Ya jelas, Pasti. posisi Itu nomor 9 penting. tuh. Karena biar bisa geser Auba. Karena Auba dijual masih menghasilkan duit. Iya, Oke. betul. Kedua DM. DM itu penting banget karena gue nggak percaya Iya. Lokonga dan Saka dan kalaupun mereka bermain bagus harus butuh pelapisnya. Ya. Oke. Oke. Terus mereka mau mendatangkan Arthur de Melo, Arthur siapa itu namanya? Ya Arthur Melo kan ya. Arthur Melo ya. Arthur Irawan bukan ya? Nah, Arthur ini kan cukup kreatif ya. Ya. Jadi is okay lah untuk pelapisnya Odegaard, Smith-Rowe atau rotasi itu cukup oke karena lu tidak bisa berharap semua pemain muda ini main bagus konsisten terus. Iya, karena masih muda. Lihat lawan Nottingham Forest. Ya, betul dengan jersey yang sangat bagus itu ya. Iya, 3-3 drop. Tapi ya, gue bilang it's okay karena mereka main muda. Mereka udah 5-6 match beruntun main bagus, sekali drop it happens. Karena ini terlalu muda, makanya lu nggak bisa hanya mengandalkan pemain muda. Oke. Kalau dari Mas Gita, Pengganti Auba benar-benar harus dicari itu. Karena gini, Oke. apapun kan kalau mereka mau ngincer posisi nomor 1 2 3 4 butuh gol. Kalau kita bicara musim lalu 2 atau 3 musim lalu waktu Auba jadi top scorer sama Salah dan Mane, kan itu kalau nggak ada gol-golnya Auba tuh katanya Arsenal di zona degradasi. Nah, itu balik-balik lagi Arsenal butuh gol dan yang konsisten cetak gol modelnya kayak Auba. Auba menurun cetak gol ya Arsenal kemarin posisi 8, 2 musim berturut-turut dan posisi 8. Jadi mau nggak mau kalau Auba pergi ya harus dicari pengganti Siapa Auba. kira-kira yang- Dengan kualitas Auba pada saat baru 2,5 tahun pertama dia di Arsenal. punya nama Belum favorit? punya nama gue terus. Gue sih jujur ya, gue belum pernah lihat si Vlaho main. Vlahovic gitu ya. Ya, tapi kalau lihat harganya ya luar biasa. Ya, Vlahovic mungkin ya. Karena setahu gue di Serie A itu 2 tahun terakhir lah. Itu yang hebat cuma Lukaku sama Ronaldo. Iya, Bukan itu. Vlahovic. Vlahovic, Kok ya. tiba-tiba ini Muncul ke Karena permukaan. Iya. Lukaku dan Ronaldo udah nggak ada di situ. Ya, Iya, betul. iya. Ya. Karena nggak ada Lukaku Ronaldo lagi, Iya. jadi dia bisa bagus karena 2 pemain ini hilang kan. Ah. Padahal Lukaku Ronaldo yang sekarang juga biasa-biasa aja. Biasa-biasa banget. Iya, bukan Ronaldo yang 7-8 tahun yang lalu kan. Iya. Jadi gue pertanyakan apalagi udah harganya 70 juta, minta gaji 20 juta. Emang sehebat apa sih nih pemain? Dan semoga gue masih agak percaya dengan penilaian Arteta dan Edu karena mereka sudah bisa melihat Tomiyasu, bisa melihat Ben White sama Ramsdale, si Tavares juga. Oke. Jadi semoga pembeliannya benar-benar karena lu dengan duit segitu lu harus bisa
langsung cari yang tune in Nggak ya? ada cerita adaptasi Adaptasi lamaan. Nomor 9 dan DM, gue juga setuju bahwa 9 dan DM. Karena DM-nya nggak jelas semua ya, kecuali partai. Partai kan tapi kadang-kadang Partai bukan DM lah. Ya, tapi kan Itu partai bisa di tengah box to dua, box ya, box lah. to box. Tapi kan partai juga yang belum seperti kayak waktu dia di Atletico Madrid. Oke. Itu yang- Nah, ini kita akan preview sedikit untuk derby North London. Bang Bes kemarin bilang kalau sampai Arsenal bisa menang, itu bisa pembuktian gitu ya. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke.